Midnight Report. Ini merupakan laporan tengah malam yang akan menceritakan tentang cerita-cerita horor dari pengalaman orang-orang terdekat saya. So, happy listening. Selamat malam teman-teman, ini merupakan malam kelima dari Midnight Report dan mohon maaf atas suara keberisikan yang terjadi di sekitar saya karena posisi saya sekarang lagi memang ada di pantai, salah satu pantai yang ada di Bengkulu gitu ya. Kebetulan saya pengen lihat pantai yang paling mantap dan paling banyak di Sumatera ya ke Bengkulu aja. So, hari ini saya nggak sendirian, saya akan ngobrol lagi seperti di episode pertama bareng teman atau partner siaran saya selama ini. Nah, dia ini anaknya terkenal sebagai anak yang paling banyak kisah horor, makanya saya ngajak dia ke tempat yang agak sepi ini. Supaya kalau kita langsung on air kan di radio, takutnya radio kita tutup. Dikira tempat praktek dukun kan, horor-horor gitu. Jadi makanya saya masukkan ini sebagai konten Instagram. Oke, daripada kelamaan omong, kamu siapa namanya? Oh, kenalin, saya Afdal. Follower Wanda udah banyak tahu sih. Kenapa follow? Kamu keseringan nge-tag saya. Oh iya, ini. Di giveaway. Kamu nge-tag saya di video kamu nge-tag saya. Yeah. Untung aja waktu kamu kena masalah nggak nge-tag saya juga. Tidak dong. Saya kalau masalah banyak tuh nggak mau bawa orang. Orang yang ikut-ikutan masalah. Nyalain semua bangsat. Jadi kita coba ceritanya agak serius aja ya. Iya, ayo bandingkan yang lain-lainnya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak pernah berisik motor siapa gitu. Jadi saya sebenarnya kalau aku nih Wan nggak pernah ketemuanku terus aku demam kayak orang-orang banyak gitu, atau misalnya ngelihat sesuatu yang janggal aku tiba-tiba demam, langsung gitu, demam, sakit atau pokoknya kalau ketemu makhluk halus gitu langsung demam. Ya ada dari kapan? Aku enggak gitu. Kalau orang lain kayak gitu. Oh, orang lain gitu maksudnya. Aku enggak gitu maksudnya. Nah, aku tuh sebenarnya termasuk orang yang enggak percaya sama hal mistis. Oh. Kenapa tuh? Enggak, karena aku cuma percaya apa yang bisa aku lihat aja. Sampai pada akhirnya pengalaman pertama mistis aku tuh. Soalnya ini ceritanya bakal panjang. Jadi cerita singkatnya dulu. Kalau cerita singkatnya tuh dulu aku pernah olahraga sama di sekolahku waktu kelas 1 SD. Kayak tarik-tarikan di punggung tuh enggak gendong-gendongan. Oh iya, tahu. Punggung. Tahu. Jadi pernah lah teman saya tuh karena saking semangatnya dia tarik sampai engsel tangan saya tuh patah. pindah. Oh, kira patah tadi, copot dari tanganmu kan ternyata. Pindah ya. Jadi tangan nih cuman bisa digantung aja, nggak bisa digerakin ke atas. Serius. SD itu. Iya. Engsel gantung. Kenapa itu bisa dibilang mistis? Nah, mistisnya ketika sampai rumah. Kenapa tuh? Oke, kita tidak mungkin tiba-tiba tangan kamu wow kok kembali lagi itu kalau saya logikanya nggak mungkin kayak gitu dong. Saya mikirnya anjir nih kayaknya recovery-nya bakal butuh setahun atau 6 bulan gitu. Harusnya diurut dulu pakai mana? Ya diurut. Jadi sepulang sekolah saya diurut di depan rumah. Rumah itu ada Pak Mantri itu hitungannya kayak dokter gitu kalau di desa-desa kan. Dan kebetulan dia saudara saya juga. Diurut lah. Jadi waktu diurut ada perkembangan signifikan langsung sembuh. Telunjuk saya bisa gerak. Serius? Nah, telunjuk saya bisa gerak. Cuman modal urut dari Pak Mantri tadi. Pak Mantri tadi telunjuk aja bisa gerak. Waduh. Tapi itu belum di bagian paling ngerinya sih sebenarnya. Telunjuk, oke. Telunjuk saya bisa gerak. Jadi tangan saya tergantung-gantung, telunjuk saya bisa gerak. Oke. Itu yang penting minimal bisa nunjuk orang bisa lah. Bisa nunjuk orang walaupun nggak bisa nunjuk dong, angkat tangannya nggak keangkat. Nunjuk tanah cuma bisa. Nggak apa dong, kan masih bisa ini. Joget dikit. Setidaknya dangdutan saya nggak bakal kaku banget gitu. Oh ya. Jadi malam lah tiba. Malam. Jadi malam itu orang tua laki-laki saya tuh dia udah ngerantau ke tempat lain. Jadi saya keberadaan itu di Solo, Sumatera Barat. Masih di perdesaan di mana jalan masuk kampungnya itu masih dikelilingi sama kuburan. Oh, jadi memang agak auranya emang negatif. Nah, pada malam harinya itu saya
kayak meringis-ringis gitu. Ibu saya yang dengar Kesakitan. Ibu saya yang dengar. Jadi saya meringis jam 2 subuhan. Ternyata kayak ada orang duduk di kasur sambil ngurutin tangan gitu. Ngurutin tangan saya. Wancing, merinding aku coy. Bentar. Nih jam berapa kamu ingat nggak jam berapa? Ibu saya jam 2. Kan ingat ibu saya tuh. Oh, kata ibu kamu jam 2. Jam 2. Saya nggak sadar. Saya meringis nggak sadar. Aduh, oh, anak kayak kecil. ini kayak orang ngigau-ngigau gitu. Jadi ibu saya cuma dia ngelihat tapi dia udah amat lah gitu, dia ngantuk kok gitu. Paling anaknya ngigau kayak anak gitu. Dia ngelihat ada orang di kasur. Serius. Oh, jadi yang ngelihat tuh ibu. Yang ngelihat sosok ini ibu kamu sendiri. Iya, ibu kamu sendiri. Lagi ngurut kamu waktu kamu lagi tidur. Iya. Tapi ibuku tuh memang kayaknya pengalaman mistisnya banyak. Nanti bentar aku bentar. Tapi sebelumnya memang ibu kamu ini memang punya kemampuan ngeliat-ngeliat hantu kayak gitu. Enggak sih, kalau kemampuan khusus kayaknya enggak, tapi memang dia pernah ngeliat karena memang kan ada yang dia nunjukin gitu. Oh iya. Bahkan bapakku aja bisa nyopotin susuk gitu. Masa nggak bisa masak nyopotin bisa gitu. Pokoknya nanti lah aku ceritain lah yang itu ya. Yang itu versi lain lah. Nanti aku lanjut yang ke cerita kamu yang ini. Dan malam itu meringis. Dia tidur lah, ya kan? Dia ngebalik. Terus dia bangun waktu pagi. Jam 5:30 dia bangun, duduk. Dia baru ngeh dong penglihatannya semalam. Baru sadar. Perasaan anakku tadi malam ada yang ngurutin kayak gitu. Oke. Dan amazingnya dan keajaibannya sembuh. Datang di pagi hari ya, walaupun 100%, tapi tangan ini udah bisa megang bahu. Udah bisa dilengkuin gitu. Jadi si engselnya tuh udah pindah lagi. Cuman bengkaknya aja bekas kalau terkilir gitu kan. Ada bengkak-bengkaknya dikit. Dan 2 minggu, cuman 2 minggu anjir. Udah kayak total kayak sekarang gitu, tangan sekarang. Gak ada bekas, gak ada bengkok. Kadang kan kalau orang habis patah engsel tuh bengkoknya beda sendiri tangannya. Tangan bakal berbulan-bulan dong kalau ini kan. Dan tangan aku masih simetris. Dan itu kemungkinannya ada 2. Apa? Yang pertama, almarhum nenekku. Kata waktu itu baru meninggal, tanah kuburannya belum kering loh. Belum nyampe 2 hari. Yang apa? Yang ngurut tuh. Bisa jadi itu mau nenek kamu atau yang kemungkinan yang lebih kuat adalah rumah yang aku tunggu. Rumah yang kamu tungguin kenapa? Karena rumah yang aku tungguin itu adalah rumah kosong yang dimana anaknya udah pada pergi ngerantau, orang tuanya ini baru meninggal. Dan tinggalnya tuh baru 3 bulan. Jadi kayak penunggu rumah itu lah ya. Dan ini bukan kebetulan ya. Nenek itu kayak tukang ngurut gitu. Jadi waktu dia masih hidupnya memang tukang ngurut. Ya. Oh, udah fix itu, yakin saya ada orang lain lagi. Mungkin besarnya kayak gitu karena perawakannya sama kata ibu. Dia suka pakai daster panjang ibu-ibu di kampung. Iya. Nah, habis itu badannya agak gempal, kulitnya agak gelap. Ibu saya sadar. Ini aku bukan mau bercandain soal mistis ya. Tapi kayak kalau itu beneran si nenek tukang urut tadi, berarti ini passion sampai akhirat kawan-kawan. Benar. Jadi kita kalau punya passion itu harus kita lanjutin sampai kita masih meninggal. Iya. Jadi sebenarnya dia lebih kayak kejadian-kejadian kayak gitu memang udah banyak sih di kampung itu. Bahkan kalau mereka memang menekuni usaha mereka, menekuni kemampuan mereka ya. Sebenarnya bukan di usaha sih, karena nenek itu memang udah orang kaya, Bang. Rumah yang saya tempatin itu dua lantai. 2 lantai dan rumah itu yang di atas ada rumah panggung dan ada rumah yang di bawah gitu. Oh iya. Jadi semacam apa? Jadi bagian belakang tuh udah kayak rumah biasa, di bagian depannya kayak rumah panggung. Tahu. Nah, jadi rumahnya luas banget, Boy. Dan di rumah itu cuma ada 1 kamar yang nggak boleh dibuka. Kamar nenek itu tadi. Bukan, kamar yang punya rumah. Kamar nenek aku kan bukan di situ. Itu rumah yang punya rumah itu bukan nenek aku. Enggak, maksud tuh kamar yang tukang urut tadi. Iya, tukang urut tadi. Iya. Bisa dalam ya iseng-iseng tau lah. Karena memang tahunan kan biasanya kalau kita lebaran bersih-bersih barang-barang tuh. Ternyata di dalam barang tuh
dalam kayak, kamar itu. dalam kamar tuh banyak kayak pusaka-pusaka kayak Serius? kayak talento, Oh. kayak bahkan nemu kris sepanjang jari, ada minyak urut, Oh. minyak urut yang nggak ada mereknya itu kan, wah gila lah gitu, itu udah tahun berapa gitu, boy. Waduh. Dan ya kejadian di rumah tuh banyak yang aneh, Semenjak kamu tinggal di situ. punya tinggal di situ, dan itu adalah mungkin kemungkinan aneh pertama gitu. Bentar, itu waktu kejadian itu kamu udah berapa lama ini tinggal di situ? Baru 2 bulan. Oh, baru. Baru 2 bulan. Dan ya Dan tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ada yang lebih serem enggak daripada ini? kalau Di rumah itu. di rumah itu, Nah, kalau di rumah itu paling banyak. Jadi di rumah panggung tuh ada satu pintu yang buat masuk ke kandang ayam. Biasanya kan dibawa ke rumah panggung bawanya kandang ayam. tepatnya taruh apa peliharaan gitu kan. Dan itu tuh udah lama nggak kepake gitu. Memang nggak ada dipakai kan. Tapi seberapa bulan gitu, pasti ada aja kambing mati di dalam itu. Dan pintu tuh masih kekunci ke gembok. Kan kata kamu tuh tidak ada ini dong, tidak ada melihara apa-apa. Mengapa ada Iya. kambing di situ? Ya itu nggak tahu. Kambing siapa? Kambingnya mati. Kambing utuh mati Nggak ada masuk ke kepalanya dalam tadi. situ. Nggak ada kepala. Tidak ada kepala. Nggak ada kepala. Serius. Nggak ada kepala. Serius. Nggak ada kepala. Itu berapa kali kejadian kayak gitu? Aku kan tinggal di rumah tuh cuma setahun lebih kan. Ya, udah berapa kali ada kambing? 3 meninggal? kali. 3 kali kambing. 3 kali kambing. Se- Warnanya hitam semua. Oh, man. Ini saya nggak tahu ya. Kalau dari pengalaman saya cerita dari orang-orang, itu bisa jadi kambing tumbal saya. Ya tahu gitu. Ya. Kita nggak tahu sih. Ya, Tapi kata ya aku mesti orangnya kan sampai SMP aku mesti apa sih mistis gitu. Iya, masih agak ini. Ya. Pikiran aku kayaknya mungkin ada satu jalan yang aku nggak tahu, anjing atau musang atau apalah itu hewan yang bawa, karena di situ tuh masih ada kucing hutan masih banyak. Kucing hutan yang kayak semi harimau lah kita bilangnya. Masih Tahu banyak. kayak tutul gitu kan. Betul, dan kayak anjing tuh banyak, anjing besar banyak. Ya, positive thinkingnya itu kan. Kita masih tinggi gitu. Tapi memang di rumah itu nggak ada istilahnya kena penyakit, rumah bawa penyakit, nggak ada. Itu auranya positif sih. Tapi ada sih, ada korban negatif dari rumah itu. Apa tuh? Jadi tau lah anak kecil dari samping rumah. Sebenarnya dia lebih besar dari aku. Masih bocil gitu. Aku kelas 1 nih, dia kelas 4 Pada SD. pada SD. Jadi dia nggak suka sama aku. Karena aku tuh orang rumahan, anak manja. Karena aku dari TK aku di Bandung, dari kecil sampai TK aku di Bandung, tiba-tiba dibawa ke desa yang gaya bergaulnya beda. Ya, agak-agak kayak mana gitu, berubah gitu. Iya, bahkan orang lihat aku ini, manja banget boy. Minum susu tuh aku sekilo 3 hari coy. Serius. Sekilo 3 hari. Saking Gila, coy. saking terlalu manjanya gitu. Terus. Nah, jadi orang-orang tuh pernah dia ngisengin kami pakai petasan. Lemparin petasan gitu. Jadi dia masukin ke dalam kaleng biar nyaring kan. Oke, lanjut yang ke petasan tadi mana? Jadi dia ngirim petasan. Lalu bam, Meledak. meledak. Apanya meledak nih? Petasannya. Dan ada suara teriakan. Siapa yang teriak? Anak yang ngiripin tadi. Kenapa bisa teriak? Kaget dong? Enggak. Kaget dong? Dia kagetnya bukan karena petasan. Jadi? Jadi ketika kami nemuin orang tuh, itu ceritanya perunut aja. Jadi waktu mereka ditemuin tuh dalam keadaan yang 2 udah lari, yang sendiri itu terlentang, menggigil. Kejang-kejang. Enggak, menggigil. Gigil. Kalau kejang-kejang kan kayak orang Ayan. gitu. Ini enggak, dia Dia menggigil. kayak orang kedinginan. Serius. Siang. Kalian pegang dingin badan gitu.
Aku nggak tahu sih. Aku Oh, nggak kayak gimana. dia pokoknya dia ngerasa kayak kedinginan gitu. Gigil gitu. Oh. So ternyata anak yang ini tuh ternyata nggak bisa cerita sampai 2 bulan. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Oh man, mampus. Terus. Memang anak nakal tuh pasti dapat karma. Iya, selalu. Setelah dia selesai itu dia ngomong katanya di samping rumah, karena rumah tuh kan di bagian sampingnya tuh dempet sama rumah orang lain dan jalan itu jarang dilewatin orang. Dia katanya lihat suatu hijau besar Gundurwo. dan Pokoknya kayak satu makhluk yang besar gitu ya. yang besar, hijau, mukanya hitam, matanya merah ya. Wah. Familiar lah hantu-hantu Indonesia. Anak kecil ngelihat kayak gitu pasti langsung shock dong. Shock. Nah, iyalah. Shock sampai mereka ya. Dan aku rasa si Gundurwo shock juga dengan petasan. Wow, capek bangun aku tidur ini gitu. Ya, tapi begitu lah. Kaget aku. Sampai mereka nggak bisa ngomong. Sampai dia yang sakit lah gitu. 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar lah untuk. Mama bisa libur sekolah. Iya. Iya kan? Udah kayak rasa pandemi Iya. dia. Lockdown di rumah kadang-kadang nggak bisa ngomong. Aduh. Sampai Iya. dan ketika dia sehat berubah sih pada saya. Langsung jadi orang baik gitu. Orang kali jadi anak yang Iya. nurut. Bagus sih. Biasanya dia dikenal sering maling di warung kan. Oh, memang basicnya anak tuh nakal. Basicnya Apa jail-jail gitu kan? Jahil, nakal, cari perhatian dan Ya, sebenarnya itu sih positifnya. ya itu sih yang paling negatif yang terjadi di rumah. Ya, pokoknya dan itu untungnya nggak nimpa keluarga kamu, lebih ke Ya. nimpa orang-orang yang Ya. Nah, kayak di rumah tuh hal-hal yang aneh kayak aku pernah buka. Jadi aku tuh pernah nabung dalam celengan. Jadi karena aku mau jajan, aku mau bukanya. Aku coba buka pakai cutter, ternyata cutternya kena jari dong. Jadi jarinya tuh sobek panjang. Ini sampai sekarang masih ada. Gitu kan. Nah, jadi celengan siapa? celengan aku lah. Oh, saya sudah seuzon tadi. Saya sudah seuzon. Sorry. Jadi udah di seret sobek, cuci ke kamar mandi, hilang dong darahnya, nggak ada lukanya. Serius. Langsung kayak gini bentuknya. Air rumah itu Air rumah tuh. membuat lukamu sembuh. Kenapa Iya. nggak dijual? Lala, nggak ada otak bisnis nih mas deh waktu kecil lo. Saya nggak kepikiran aja, saya nggak sekreatif orang tuanya Ponari. Waduh, iya kan? Si batu ajaib. Ponari batu ajaib. 1 miliar coy penghasilan lo. Iya. Gokil, aduh, salah. Saya nggak sekreatif iya. Ya, mungkin karena ini durasi juga. Thanks ya buat Anda yang sudah mau berbagi cerita mistis yang sangat banyak ini. Dan ini bakal saya taruh tetap di Instagram. Terserah kalian mau denger 20 menit ini atau enggak. Yang penting kami udah nge-share cerita. Dan kesimpulannya dari kamu apa? Kesimpulan dari saya, dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu berada, nggak ada sih makhluk yang jahat menurut aku. Yang ada tuh cuman kitanya aja yang jahat. Kita yang kadang nggak menghormati keberadaan mereka. Benar. Jadi mereka bakal kesal dan mereka bakal ganggu. Iya. Jadi tetap aja hargai aturan-aturan yang ada. Ya benar sekali. Karena prinsipnya kalau emang mereka nggak diganggu, ya nggak bakal ganggu kita juga gitu. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat. And saya tunggu cerita-cerita kalian yang mau bercerita juga. Silakan DM or